Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah Masjid Syafil Ummah Perumahan Puri Permata yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah di majelis ilmu di Masjid Syafil Ummah dalam rangka mengikuti pengajian rutin menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini dicatat sebagai amal hasanah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya minad dhulumati ilan nur, dan yang kelak nanti kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat hampir separuh puasa kita. Jadi kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, bahwa puasa kita berarti sudah masuk fase yang kedua, sehingga sebentar lagi insya Allah semoga kita dapat menyelesaikan seluruh amal ibadah kita di luar Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, sore ini kita akan sedikit berbicara tentang ikhlas di dalam beramal soleh. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sehingga apa yang kita lakukan di dalam beramal soleh ini ada nilai ibadahnya. Sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah itu antara lain kita harus ikhlas. Nah, mana ikhlas ini bermacam-macam, tetapi yang paling prinsip adalah ikhlas itu sesuatu yang kita lakukan tidak mengharap sesuatu pun selain mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, pengharapannya hanya satu, yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Bahkan kalau ahli sufi ada yang berpendapat ikhlas itu pokoknya los. Bahkan ulang sufi mengatakan kita masih mengharap dari Allah itu pun bisa jadi belum ikhlas katanya. Ya terserah Allah. Nah, maka bermacam-macam. Nah, kita sebagai orang awam tentu masih punya harapan bahwa keikhlasan yang kita lakukan ini setidaknya adalah bagaimana kita memurnikan niat kita di dalam segala sesuatu itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal setidaknya kita berusaha agar yang kita lakukan ini adalah bernilai keikhlasan itu. Yang pertama adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa agar sesuatu yang kita lakukan ini adalah ada keikhlasan, kita harus menyembunyikan amal kita. Jadi jangan ngitung-ngitungnya amal kebaikan kita. Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Wa
wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sona'at yaminuhu. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Niku ibaratnya orang bersedekah tetapi betul-betul ikhlas. Karena tidak mau ngomong-ngomong tadi, menyembunyikannya tadi, maka seolah-olah bersedekah niku kados tiang maringi sesuatu, sing maringi tangan kanan, seolah-olah tangan kiwa niku mboten sumerep. Niku saking dia itu beramal seolah-olah disembunyikan agar amalnya itu tidak ditahu oleh orang lain, kemudian tidak memunculkan rasa sombong dalam dirinya. Niki yang pertama. Yang pertama seperti itu, agar setidaknya kita belajar untuk menggali keikhlasan kita. Yang pertama, menyembunyikan amal kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, kita harus tetap menganggap bahwa amalan yang kita lakukan itu kecil nilainya. Atau dalam bahasa lain, kita tidak boleh bangga dengan diri kita sendiri. Maka kalau kita beranggapan bahwa yang amal baik yang kita lakukan ini nilainya kecil bagi kita lah ya, maka tentu kita tidak akan merasa bangga dengan amal baik kita ini. Ini sebuah tip bagi diri kita sendiri. Maka karena apa? Karena seseorang itu kalau terlalu bangga dengan dirinya sendiri itu berbahaya. Justru itu yang akan merusak diri kita sendiri. Kita bangga dengan diri kita sendiri, sehingga itu akan mengancam tercabutnya keikhlasan dalam diri kita. Maka suatu saat ada sahabat Rasulullah namanya Sa'id bin Jabir. Dia mengatakan ada seorang laki-laki yang masuk surga karena kemaksiatannya, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka karena kebaikannya. Lalu sahabat bertanya, loh kok bisa Ustadz Said seperti itu? Bisa. Jadi ada orang yang masuk surga karena kemaksiatannya, dan ada orang yang masuk neraka karena justru perbuatan baiknya. Apa tidak terbalik? Ternyata tidak. Kenapa kok seperti itu? Ternyata menurut Sa'id bin Jabir tadi, seorang laki-laki pernah melakukan kemaksiatan, lalu setelah itu ia senantiasa merasa takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut apa yang telah dilakukan itu, karena dia telah melakukan kemaksiatan. Lalu Allah ditanya, lalu dia bertemu dengan Allah, karena saking takutnya kepada Allah karena telah melakukan kemaksiatan tadi, maka Allah mengampuni orang itu karena rasa takutnya kepada Allah. Tetapi di satu sisi ada orang yang melakukan kebaikan, kemudian dia terus merasa bangga dengan kebaikannya itu, merasa bangga terus dengan kebaikannya itu, kemudian ia tidak merasa, pokoknya dia terlalu pede lah, saya ini orang selalu berbuat baik, insya Allah pokoknya saya masuk surga. Karena dia sangat bangga dengan kebaikan yang telah dilakukan, kemudian ketika bertemu dengan Allah, Allah bertanya kepada orang itu. Ternyata orang itu di hadapan Allah SWT tidak baik, karena dia terlalu membanggakan kebaikannya. Nah, maka kemudian ketika seseorang terlalu bangga dengan kebaikannya, itulah terlena dia. Terlena karena nilai-nilai keikhlasannya menjadi hilang.
Inilah sesuatu tadi dikatakan agar di dalam diri kita ini selalu ada keikhlasan, maka kita harus menganggap kecil amal kebaikan kita ini dan kita tidak boleh terlalu bangga diri. Karena seperti itu akan menghilangkan keikhlasan tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, tip yang ketiga agar kita ada rasa ikhlas terus tadi, kita harus merasa takut bahwa amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir sama dengan yang tadi. Ketika dalam diri kita selalu ada rasa was-was, rasa takut, oh iya ya, kira-kira amalku ini ditampa apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan terus ngeraita seperti itu, terus merasa khawatir bahwa amalan kita tidak diterima oleh Allah, kita akan selalu ikhlas. Maka suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, saya tanya tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim rajiun. Ini Aisyah tanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ayat ini artinya ngeten, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ayat ini apa maksudnya? Kok ada orang merasa takut ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia terlalu banyak dosa? Apa dia terlalu banyak berbuat maksiat? Apa dia terlalu banyak berbuat kejahatan sehingga dia takut ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya binti Abu Bakar Siddiq, walakinnahum alladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum khaifuna illa yataqabbala minhum. Tidak wahai putriku, tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq, justru mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah, tetapi mereka takut amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika ada ayat tadi mengatakan bahwa kenapa ada orang yang takut menangis meronta-ronta ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah dia takut karena kejahatannya? Ternyata tidak. Ternyata orang itu takut justru karena khawatir amal solehnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia takut sekali menghadap Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena dia merasa meragukan keikhlasannya di dalam beribadah tadi. Dia meragukan keikhlasannya ketika bersedekah, meragukan keikhlasannya ketika berpuasa, ketika bersolat dan lain-lain. Betul-betul ikhlas apa enggak saya di dalam beribadah? Nah seperti itu kemudian meragukan dirinya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan menghadap. Ini pentingnya memang kita memanage keikhlasan dalam diri kita, sehingga yang seperti itu harus kita antisipasi. Jadi agar kita merasa ikhlas, agar keikhlasan tetap ada dalam diri kita, kita harus merasa takut bahwa amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu kita berusaha semaksimal mungkin agar selalu ikhlas di dalam beribadah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tip yang ketiga adalah yang keempat adalah kita jangan mudah terpengaruh oleh ucapan manusia dalam rangka untuk menjaga ikhlasan tadi. Cara wong munjungan, ojo gampang demeti onggrong wong. Ya onggrong iki gunggung. Wong niku nek kedemen nanti gunggung, telena. Jangan mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Pak Andi liatan, masya Allah, suara niku apik misalkan, ngoten niku, lek Andi sing adan, sing jamaah, mereka suaranya apik. Ojo gampang terpengaruh.
ojo gampang terprovokasi. Cara wong desa aja gampang dionggrong. Kadang ngoten niku malah membanggakan dirinya, Bu. Wah, ternyata iya, aja tak rekam suaraku apik tenan. Ngoten niku sombong lamine. Mboten ikhlas. Harus berhati-hati. Ngoten niku nggih. Jadi inilah maka suatu ketika Ibnu niki dalil tapi dawa, mboten usah kula waos. Artine mawon. Artinya ngeten. Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sayyidu Khawatir berkata, sangat sedikit sekali orang yang beramal dengan ikhlas untuk Allah Ta'ala, karena kebanyakan manusia itu sangat senang menampakkan amalan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya meninggalkan penilaian manusia, tidak gengsi hanya untuk mengambil hati mereka saat beramal dan mengikhlaskan tujuan serta menyembunyikan keadaan sebenarnya, itulah yang akan meninggikan derajat orang yang memang memiliki kedudukan yang tinggi tersebut. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, ini itu ada 4 hal yang harus kita kelola dalam diri kita sehingga kita betul-betul akan memperoleh keikhlasan di dalam diri kita. Matur suwun wabilih mekaten yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waktu maghrib sudah tiba. Untuk mengakhiri ceramah ini mari kita berdoa berbuka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.